Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Silviana Dewi dari Prodi BKPI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia, problem dan solusi menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, arti manusia dalam Al-Quran. Terdapat 4 kalimat, yaitu yang pertama ada kata insan, yang kedua ada kata nas, yang ketiga ada kata basyar, dan yang keempat ada kata bani Adam atau zuriat Adam. Yang pertama, kata insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali, dan kata nas disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. Kata basyar secara etimologis berasal dari kata ba, shin, dan ra. Berarti sesuatu yang tampak baik dan indah. Yang keempat, kata bani Adam atau zuriati Adam ini maksudnya adalah anak, cucu, atau keturunan dari Nabi Adam. Oke, lanjut teman-teman. Yang kedua ada hakikat manusia. Yang pertama, manusia makhluk yang tidak abadi. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak abadi. Ayat ini merupakan bela sungkawa kepada semua manusia, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun di muka bumi ini melainkan pasti mati. Dan yang kedua, manusia terdiri dari jasad dan ruh. Disebutkan dalam Quran surat Al-Sajdah ayat 7-9 yang artinya berbunyikan, Dia yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai pencipta manusia dari tanah. Kemudian dijadikan keturunan dari saripati air yang hina, yang berarti air mani. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh atau ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Allah telah menyebutkan jalan memahami dan tempat kepahaman manusia. Jalan atau cara manusia untuk memahami sesuatu adalah pendengaran dan penglihatan, sedangkan tempat kepemahaman dan kesadaran itu sendiri berasal dari hati. Oleh karena itulah, pendengaran dan penglihatan merupakan dua saluran menuju hati. Surat As-Sajdah ayat 7-9 menjadi bantahan terhadap teori Darwin yang menyebutkan bahwa manusia berasal dari kera. Teori ini sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam dalam hal riset masih sangat rendah, sehingga kebanyakan yang menguasai skill adalah non-muslim. Kita lanjut ya teman-teman. Solusi dalam menghadapi problem manusia menurut Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad sendiri menghadapi berbagai ujian dan musibah sepanjang kehidupan baginda. Musibah tersebut melibatkan kehidupan pribadi seperti kematian ibu dan bapak saat Rasulullah masih bayi. Juga kematian bapak saudaranya Abu Thalib dan Khadijah, istri baginda, yang merupakan di antara insan yang paling disayangi oleh baginda. Malah saat menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah turut ditimpa dengan berbagai musibah seperti dihina, dicederakan, dan lain-lain. Namun, pribadi Rasulullah menggambarkan uswah hasanah
dalam menghadapi musibah yang mendatang. Hal ini dapat dilihat dalam hadis-hadis Rasulullah yang mengajak untuk melihat setiap musibah yang mendatang dari dimensi yang positif. Musibah yang menimpa umat Islam adalah bertujuan untuk melahirkan penganut yang bersabar atas segala takdir yang ditentukan, sama ada baik maupun buruk. Hal ini yang membuatkan seorang individu itu istimewa. Begitulah keadaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua urusan mereka senantiasa berada dalam kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga kedepannya, semoga teman-teman bisa dengan baik ya mendengarkan atau memahami penjelasan dari saya. Apabila penjelasan dari saya kurang, saya mohon maaf.